Kalau sirih itu Mas menyirih ya, kebiasaan menyirih itu sebetulnya sirih itu kan kandungannya antiseptik yang jelas Mas dia. Ya pinang itu, daun sirihnya. Iya seperti itu. Kalau pinang sebetulnya menyirih itu kalau di kedokteran gigi tidak disarankan Mas. Oh sendiri. Seperti itu. Dia giginya kuat, tapi dia diskon. Kalau stunting apa sih? Maksudnya stunting dari bayinya kalau giginya? Ya dia tuh nggak bisa anak kecil itu kecil Iya. dia itu nggak cerdas jadinya. Karena kalau stunting itu kan dia rusak semua, dia mengalami kemunduran semuanya, jadi nggak bisa tinggi, dia nggak bisa. Iya, maksudnya sama giginya itu. Nah itu kan dia itu kan terpengaruh dari nutrisi. Oh, berarti giginya juga nggak ikut tumbuh. Enggak, jadi ketika kamu sakit gigi, kamu Iya. sakit gigi bisa makan nggak? Nggak bisa kan, dia nggak bisa. Dia aja nggak bisa makan, masa suruh makan gizi tinggi? Nggak, mas stuntingnya. Nah gini Mas, gini ceritanya. Lalu kalau misalnya dari kecil ternyata dia nggak pernah cabut nih, tapi ternyata begitu tua misalnya kayak tadi Mas Wildan baru sakit, terus dicabut. Dari kecil dia nggak pernah ganti gigi gitu. Iya, tapi malah udah tua dia baru bolong misalnya, terus dia akhirnya dicabut, bisa tumbuh nggak? Nah, tergantung Mbak Ocha. Halo Sobat Ceria semua, ketemu lagi dengan saya Ocha di Obseria, obrolan seru dan ceria. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik. Kita akan membahas tentang gigi dan juga stunting. Keterkaitan apa sih yang perlu kita ketahui? Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Halo Dokter Ayu. Halo juga Mbak Ocha. Iya, gimana nih kabarnya Dok? Alhamdulillah. Iya, hari ini bisa datang di Obseria luar biasa sekali ya. Kita akan membahas topik yang menarik ini ya Dok ya. Ngomongin tentang gigi dan juga stunting. Stunting itu apa sih ya Dok ya? Sebetulnya stunting sendiri itu adalah merupakan suatu kegagalan tumbuh kembang pada balita yang penyebabnya adalah karena kekurangan gizi kronis dan juga akibat infeksi yang sudah berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya kalau stunting. Memang itu mempengaruhi tumbuh kembang anak ya? Dok, Sangat berpengaruh Mbak Ocha. Oh iya. Betul. Terus keterkaitannya dengan gigi gimana Dok? Jadi gini, stunting kan lebih dititik beratkan terhadap lebih dititik beratkan kepada ini kekurangan minimnya asupan gizi yang masuk kepada si balita. Nah, keterkaitan gigi di sini adalah seperti kita ketahui, rongga mulut adalah tempat pertama kali makanan masuk ya, betul. Nah, seperti itu. Yang katanya surga dunia itu ada di makanan. Oh, Nah, gitu. Bisa nyicipin enaknya betul, makanan. Aduh. siap. Nah, bagaimana jika gigi kita rusak? Nah, biasanya kan kalau gigi berlubang biasanya ditandai dengan rasa nyeri ya. Iya, seperti betul. itu. Rasa nyeri di sini biasanya kalau pada anak-anak akan menimbulkan keluhan. Dia males makan, dia mau makan tapi pilih-pilih, misalkan hanya mau yang itu-itu aja atau maunya yang cair-cair aja atau maunya yang susu saja. Nah, padahal untuk gizi yang lengkap tidak bisa didapat dari Satu makanan aja, satu jadi makanan harus saja. semua makanan Betul, gitu ya Dok, seperti ya. Oh iya itu. ya. Jadi kalau giginya bolong, sakit gitu ya udah, makan asupan nutrisinya kurang gitu ya Dok. Jadi Betul. sangat berpengaruh dengan ini Betul, stunting ya. jadi Berarti sangat berpengaruh. perlu sekali nih ya Dok ya untuk kesehatan gigi ini bagaimana ini Dok? Kita bisa menjaga ini Dok. Jadi kalau untuk kesehatan gigi sendiri sebetulnya ada satu hal yang ingin sekali saya tekankan dari awal. Jadi untuk kasus stunting ini ya, jadi tidak hanya kita fokus kepada si balita, tapi kita juga fokus terhadap calon bapak ibunya.
Oh, ngaruh gitu ya? Berpengaruh Oh, seperti gitu. itu. Jadi bagaimana biasanya kan pasangan-pasangan baru gitu Iya. kan mereka pasti merencanakan untuk Punya anak. punya anak, promil. Iya. Nah, seperti itu. Nah, sebelum promil inilah aware dengan kesehatan gigi. Nah, seperti itu. Jadi banyak kasus, banyak pasien yang saya temui di poli sudah hamil, sakit gigi. Nah, Oh, iya, benar-benar. betul. Nah, Iya, sementara kalau kondisi pasien hamil untuk obat-obatan atau untuk terapi juga kan kita terbatas. Iya, betul. Nah, seperti itu. Sudah ada kesulitan untuk makan dan minum akibat mual-mual karena kehamilannya, Iya. ketambahan giginya sakit, Sakit, seperti iya. itu. Jadi, sedari ibu itu hamil, bukan dari ibu itu hamil, tapi sedari kita merencanakan kehamilan, sebaiknya tidak hanya fokus ke program kehamilannya saja, tapi kesehatan giginya juga dicek seperti itu. Cara mengeceknya gimana, Dok? Atau harus ke dokter gigi atau cukup sikat gigi atau seperti apa, Dok? Ya, untuk cara mengeceknya sendiri jelas kita harus ke dokter gigi. Mungkin kalau seperti di RSUD atau mungkin di puskesmas ya, yang biasanya yang saya ketahui, jadi antara poli umum dengan poli gigi mereka sudah ada ini. Jadi untuk pasangan-pasangan usia subur yang memang mereka merencanakan kehamilan, selain disarankan untuk cek kesehatan umumnya, juga mereka disarankan untuk cek kesehatan giginya seperti itu. Buat mempersiapkan semuanya. Betul. Jadi pas hamil tidak ada keluhan, nutrisinya cukup, nanti juga bayi lahirnya gedenya sehat baik ya. Dan biasanya kalau orang tuanya aware tentang kesehatan gigi, anaknya juga aware gitu ya. Karena Betul sekali. belajar melihat gitu. Iya. Iya. Ada nggak sih, Dok, faktor resikonya ini, Dok? Antara gigi stunting kayak gitu, gigi dan stunting kayak gitu. Ada sih ya beberapa faktor resikonya, ya salah satunya itu tadi karies gigi, kemudian kepedulian kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat terhadap kesehatan gigi, kemudian juga riwayat kesehatan ibu sewaktu hamil, kemudian pola makan sehat kita bagaimana seperti itu. Terus juga kepedulian kita untuk kontrol rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi sebaiknya tidak berkunjung ke dokter gigi hanya ketika sakit. Oh iya, nah itu bener nggak sih sobat? Kalau kita ke dokter gigi itu biasanya kalau sakit, Betul. aduh sakit gitu baru salah berarti nih ya, persepsi itu salah ya. Iya, Oke, jadi oke. ke dokter gigi jangan hanya ketika sakit seperti itu. Karena kadang kalau ketika sakit si dokter gigi malah kadang terbatas. Kita paling hanya bisa memberikan terapi-terapi saja seperti itu. Padahal kadangkala atau enggak datang ke dokter gigi kondisinya sudah terlambat. Dalam artian si gigi itu sudah berlubang cukup besar dan dalam yang akhirnya harus dicabut. Mungkin iya. kalau si pasien atau si orang ini aware untuk periksa gigi sebelum telat, kan kita masih bisa melakukan tindakan penyelamatan ya, misalkan ditambal atau dilakukan perawatan seperti itu. Oh ya, betul-betul, Dok. Dan jadi berarti kita kalau mau mencegah supaya anak kita nggak stunting itu, kita juga nggak harus cuman fokus ke makanan gitu, tapi Betul. juga dengan kesehatan gigi kita. Betul, Seperti iya. itu ya. Sejak kita merencanakan kehamilan, terus nanti waktu si anak kita udah lahir pun kita juga harus tetap aware juga gimana Iya. cara dia gosok gigi, terus gimana kita juga yang harus perhatikan gimana makan makanannya dia. Biasanya kan kalau anak-anak kan maunya yang ciki-ciki aja atau yang manis-manis saja. Iya, betul. Gosok giginya kurang seperti itu. Jadi memang nyambung ya, Dok ya, sama Betul. stunting gitu ya. Betul. Jadi kita kalau mau memikirkan dalam-dalam, kita harus semua aspek kita lakukan. Iya. Supaya bener Indonesia bebas stunting seperti itu ya, Dok ya. Luar Betul. biasa ini ya. Dan kalau dipikir-pikir ya, Dok ya, kalau misalnya kita sakit gigi karies bolong juga malu kali ya, Dok ya. Secara estetik juga. Betul. Kok jadi menyimpang dikit ya? Apalagi kalau gigi depan ya. Iya, apalagi kalau gigi depan, malu, mau ketawa di segini dulu ya. Tidak bisa ketawa bebas ya. Betul, Oke, betul. ya.
Agak ngawur dikit ini memang hostnya ya. Nggak apa-apa ya, saya jadi kepikiran gitu ya. Oh tiba-tiba gigi saya yang bolong itu depan, saya malu. Oke, luar biasa sekali nih diskusi kita ya hari ini ya. Kita bisa belajar belajar bersama tentang pentingnya mencegah stunting mulai dari kesehatan gigi. Jadi bukan hanya kita aware tentang makanan yang bernutrisi, makanan yang tinggi akan kandungan gizi, tetapi kita juga perlu juga memperhatikan kesehatan gigi kita. Jangan tunggu sakit untuk pergi ke dokter gigi, tetapi rajinlah konsultasi periksakan gigi teman-teman semua sebelum sakit. Berarti kalau misalnya dari kecil ternyata dia nggak pernah cabut nih, tapi ternyata begitu tua misalnya kayak tadi Mas Wildan baru sakit terus dicabut. Dari kecil dia nggak pernah ganti gigi gitu. Iya, tapi malah udah tua dia baru bolong misalnya, terus dia akhirnya dicabut, bisa tumbuh nggak? Nah, tergantung Mbak Ocha. Yang jadi keluhan itu gigi susu atau gigi dewasanya. Kalau misalkan dari yang diceritakan Mbak Ocha dari kecil dia itu tidak pernah ganti gigi. Ya masih gigi susu berarti kan? Nah, kemungkinan kan itu nggak ada benihnya. Kalau nggak ada benihnya mau ditunggu sampai kapanpun juga nggak tumbuh. Iya benar. Terus kalau gigi gingsul, itu kenapa dokter? Salah tumbuhnya atau apa? Nah, kalau gigi gingsul itu Mas sebetulnya penyebabnya ada beberapa sih. Tapi yang paling populer adalah ketidakharmonisan antara hubungan rahang dengan ukuran gigi. Bahasanya tuh ketidakharmonisan hubungan. Harusnya dia tumbuhnya ke bawah ke samping. Nah, biasanya kan ini Mas, kalau anak-anak itu kan mungkin ukuran rahangnya ngikutin ibunya. Ukuran rahang perempuan kan lebih kecil dibanding ukuran rahang laki-laki ya. Sementara ukuran lebar giginya ikut bapaknya. Ukuran lebar gigi laki-laki dengan perempuan juga masih lebih gede yang laki-laki. Ukuran rahangnya kecil, ukuran lebar giginya gede-gede. Akhirnya kan berjejal gingsul. Saya Kenapa? dicopot 6 berarti. Berarti dulu kalau gigian ya Mbak, gigi ya. 2 atas berarti 22. Heeh. Soalnya 4. Nah, itu. Oh, ibu manajer dulu gingsul. Untuk kemudian 6. Nah itu kalau kelebihan tuh berarti udah minta jatahnya lebih ini. Kalau kelebihan ada juga Mas, kasus kelebihan namanya supernumerated. Ini berarti yang tadi harusnya ini yang direkam. Kakak Beli jadi enggak tegang. Dokter Ayu iya aku mau Makanya. Ayu. Nah, Aku tadi Aku tiba-tiba Karena stunting apa sih? Maksudnya stunting dari bayinya karena giginya. ya dia tuh nggak bisa anak kecil itu kecil Iya. dia itu nggak cerdas jadinya, karena kalau stunting itu kan dia rusak semua, dia mengalami kemunduran semuanya, jadi nggak bisa tinggi, dia nggak bisa Iya, pinter. maksudnya sama giginya itu. Nah itu kan dia itu kan terpengaruh dari nutrisi. Oh, berarti giginya juga nggak ikut tumbuh. Enggak, jadi ketika kamu sakit gigi, kamu Iya. mau sakit gigi bisa makan nggak? Nggak bisa kan, ya nggak bisa. Dia aja nggak bisa makan, masa suruh makan gizi tinggi? Nggak mau stuntingnya. Nah gini Mas, gini ceritanya. Jadi kalau anak-anak nih Mas, Tunggu giginya ambil bolong. popcorn dulu Pak. Giginya bolong nih ya Mas. Iya. Biasanya kalau gigi bolong kan pasti sakit ya. Belum kalau bolongnya sudah merem, biasanya kan Iya, diikuti bergelowong. enggak, bengkak dan kawan-kawan kayak gitu. Dia kan biasanya kalau anak-anak jelas nggak mau makan lah kayak gitu, susah makan, mau makan tapi milih-milih, aku maunya susu aja kayak gitu, atau enggak aku maunya nugget aja. Soalnya dulu anak saya pernah seperti itu. Sama. Aku dong. Itu, nah otomatis kan padahal kan gizi itu kan ini loh Mas, di semua makanan itu kalau mau lengkap kan 4 sehat 5 sempurna itu ya. Nah sementara kita nggak bisa terpenuhi itu 4 sehat 5 sempurnanya, otomatis kan itu proses tumbuh kembangnya si anak itu jadi terhambat. Itu kalau di anak-anak sebetulnya lahir dia ibunya lahir dari ibu yang cukup gizi ya ceritanya, tapi setelah anak-anak ternyata asupan gizinya kurang karena faktor banyaknya itu tadi gigi yang bolong seperti itu. Tapi saya mau nanya lagi boleh dong? Boleh. Ya. Maksudnya ada kandungan apa di orang zaman dulu itu kalau apa tuh namanya?
makan sirih dan pinang dan lain-lain itu bikin kuat. Itu ada faktor apanya dokter? Maksudnya orang-orang timur sana giginya pada kuat-kuat dan masih utuh karena sering minang. Minang, iya. Itu ada apa sih? Sebetulnya Emang benar bikin jadi gigi kuat? Nah, kalau sirih itu Mas menyirih ya, kebiasaan menyirih itu sebetulnya sirih itu kan kandungannya antiseptik yang jelas Mas dia. Ya pinang itu, daun sirihnya. Iya, seperti itu. Kalau pinang sebetulnya menyirih itu kalau di kedokteran gigi tidak disarankan Mas. Maksudnya? Seperti itu. Dia giginya kuat, tapi dia diskolorasi. Jadi warna giginya Giginya berubah. Kuat tapi kuning. dan merah. Nggak menarik. Ya, ini perbincangan yang sangat menarik sekali ya yang kita bahas hari ini ya dok ya. Siap. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada Sobat Obseria semua dok? Siap. Terima kasih buat kesempatannya. Ini sebetulnya ada satu pesan yang ingin saya sampaikan buat semua orang kayak gitu. Satu yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ocha sebagai host. Jadi ke dokter gigi jangan menunggu sakit. Satu. Terus yang kedua, ini yang sering kali dan nggak sering lagi, tapi hampir setiap hari saya jumpai ya. Jadi pasien-pasien gigi itu menganggap perawatan gigi adalah perawatan yang instan. Datang, dok, saya mau cabut gigi, dok mau tambal, maunya hari itu Langsung selesai. Nah, Iya, betul. padahal untuk perawatan gigi sendiri, bahkan untuk cabut pun ada tahap-tahap yang harus dilalui, seperti itu. Ada sterilisasi dan kawan-kawan yang sterilisasi itu pun juga ada tahap-tahapnya sendiri juga. Belum lagi kalau misalkan ternyata giginya itu lubang sudah dalam dan harus dilakukan perawatan saluran akar. Nah, itu harus butuh beberapa kali kunjungan. Nah, itu tadi masih ngeling dengan pesan yang disampaikan sama Mbak Ocha. Jadi ke dokter gigi jangan menunggu sakit. Karena kalau sudah menunggu sakit biasanya kondisinya lama perawatannya, lama biayanya, otomatis juga akan lebih memanjang semuanya seperti itu. Jadi ke dokter gigi bisa instan, bisa tergantung kondisi lubangnya. Kalau tidak pernah ada keluhan sakit, kondisi lubang masih bersih, nah bisa kemungkinan besar bisa untuk langsung dilakukan penambalan. Tapi kalau misalkan pasien sudah ada infeksi, apalagi pasien sudah pernah ada keluhan, itu biasanya pasti akan butuh beberapa kali kunjungan. Iya. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali ini. Terima kasih sekali ya dok kedatangannya di Obseria. Sama-sama. Kami tunggu kedatangannya. Siap. Lain waktu. Sampai bertemu lagi di Obseria selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa. Dadah.